Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, tibalah pertarungan antara Nyoman Dwipa dengan Waro Gede Jingga. Siapa lebih unggul? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Debu dan pasir berterbangan di sekeliling orang-orang yang bertempur itu. Semakin bertambah jurus demi jurus, semakin meluap kemarahan Waro Gede Jingga. Sebagai kepala rampok yang ditakuti dan punya nama besar di kalangan rimba persilatan di Pulau Bali, baru kali ini dia menghadapi lawan yang demikian tangguhnya. Karena pertempuran itu disaksikan oleh anak-anak buahnya pula, maka tentu saja rasa malu membuat amarahnya tambah menggelegak. Amarah yang menggelegak ini tak bisa lagi dikendalikan, karena bagaimanapun dia menggempur lawan dengan toya besi, serta dibarengi dengan pukulan-pukulan tangan kosong yang hebat, tetap saja menemui kesia-siaan. Akibatnya, saat itu semua orang menyaksikan bagaimana Waro Gede Jingga bertempur macam kerbau gila atau celeng kemasukan setan. Seradak sana, seruduk sini, melompat sana, melompat sini. Keringat membasahi tubuhnya yang tidak mengenakan pakaian. Gerakan-gerakannya yang gerabak-gerubuk itu tambah tak karuan lagi sewaktu dia dengan kalap terus menggempur marah karena ujung tongkat bambu kuning Nyoman Dwipa berhasil memukul ikatan kaitan di ujung toya sebelah kanan hingga kaitan-kaitan itu terlepas dan mental. 35 jurus telah berlalu kini. Waro Gede Jingga, apakah masih akan diteruskan pertempuran ini atau cukup sampai di sini saja? Pesuruh Nyoman Dwipa. Seruan ini membuat darah kepala rampok itu tambah mendidih. Dia balas berteriak, "Aku belum kalah. Kalau kepalamu sudah pecah, terpukul toyaku, baru pertempuran berhenti." Nyoman Dwipa tertawa kecil. 3/4 tenaga dalamnya dialirkan ke tongkat bambu kuning. Dan ketika tongkat itu membuat satu sambaran tajam ke bagian tengah toya besi di tangan Waro Gede Jingga, ketika benturan keras terjadi, Waro Gede Jingga merasa tangannya pedas dan sakit bukan main. Dia tak sanggup lagi mempertahankan toya itu hingga terlepas dari tangannya dan mental ke udara. Twing! Sewaktu toya itu menggeletak jatuh di tanah, terbeliaklah mata Waro Gede Jingga. Badan toya yang kena dihantam bambu kuning ternyata telah menjadi bengkok dan genting hampir putus. Nyoman Dwipa tersenyum kecil lalu memasukkan tongkat bambu kuningnya ke balik pinggang kembali. "Permainan sudah selesai, Warok. Kuharap kau memenuhi janjimu menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampok oleh adikmu." Meskipun saat itu Waro Gede Jingga malu dan marah bukan main, meskipun dia seorang yang sudah terkenal kejahatannya, namun dalam satu hal, kepala rampok ini patut dipuji. Hal itu ialah sifatnya yang memegang teguh segala janji yang diucapkannya. Maka dia memerintah seorang anak buahnya untuk mengambil patung emas dari dalam rumah. Benda itu kemudian diserahkannya pada Nyoman Dwipa, dan Nyoman Dwipa selanjutnya menyerahkan pada prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya. Bukan main gembira prajurit-prajurit itu. Di hadapan Waro Gede Jingga, Nyoman Dwipa menjura dan berkata, "Terima kasih atas segala pelayanan yang kau berikan. Juga terima kasih yang kau sudah suka mengembalikan patung emas itu.
aku dan prajurit-prajurit ini hendak minta diri sekarang. Prajurit-prajurit itu boleh pergi, tapi kau tetap di sini, Nyoman, saut Warok Gede Jingga. Kenapa begitu, Warok? Tanya Nyoman Dwipa heran. Aku mau bicara denganmu, saut kepala perampok dari Bukit Jaratan itu. Setelah berpikir dengan cepat, Nyoman Dwipa kemudian menganggukkan kepala dan berpaling pada prajurit-prajurit di sampingnya. Kalian pergilah, biar aku tetap di sini dulu. Setelah mengucapkan terima kasih pada si pemuda, maka prajurit-prajurit itu kemudian meninggalkan sarang perampok tersebut dengan cepat. Mereka khawatir kalau mendapat kesulitan baru pula di tempat itu. Nah, mereka sudah pergi. Apa yang hendak kau bicarakan, Warok? Tanya Nyoman Dwipa. Kita bicara di dalam, Nyoman, jawab kepala rampok itu, lalu dibawanya Nyoman Dwipa masuk ke dalam rumah besar. Sampai di dalam, Nyoman dipersilakan duduk di satu ruangan yang berperabotan serba mewah. Warok Gede Jingga memerintahkan bujang-bujangnya untuk menghidangkan makanan dan minuman yang lezat-lezat. Setelah menyantap hidangan itu, barulah Warok Gede Jingga menerangkan maksudnya menahan Nyoman Dwipa. Ilmu silatmu tinggi sekali, permainan tongkatmu lihai. Melihat kepada jurus dan gerak yang kau keluarkan, dan mengetahui bahwa di Pulau Bali ini cuma ada seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu tongkat yang hebat luar biasa. Apakah kau bukannya murid orang sakti itu, Nyoman? Nyoman Dwipa tertawa. Orang sakti manakah maksudmu? Tanyanya. Kau pura-pura bertanya pula. Orang tua gagah yang bernama Menak Putu Wengi itu tentunya. Kembali Nyoman Dwipa tertawa. Guruku cuma guru silat biasa, Warok. Tokoh ternama seperti Menak Putu Wengi itu mana mau mengangkat aku jadi muridnya. Warok Gede Jingga meneguk tuaknya habis lalu berkata, baiklah Nyoman, soal siapa gurumu itu tak perlu kita bicarakan. Yang penting adalah kenyataan bahwa ilmu silatmu amat tinggi dan membuat aku benar-benar kagum. Bagaimana kalau kita bekerja sama memimpin orang-orangku yang ada di seluruh Bukit Jaratan ini? Segala hasil yang kita dapat menjadi milik bersama. Kita bagi dua. Bahkan harta kekayaanku yang ada sekarang akan kuberikan separuhnya padamu. Rupanya ini maksud kepala rampok ini menahanku, katanya Nyoman Dwipa pula dalam hati. Terima kasih atas tawaran dan kepercayaanmu itu, Warok. Tapi menyesal aku tak dapat menerimanya. Mari, kau lihatlah dulu gudang penyimpanan harta kekayaanku. Kalau kau sudah melihat, pasti kau tak akan mau menampik lagi tawaranku, kata Warok Gede Jingga seraya hendak berbangkit dari duduknya. Nyoman melambaikan tangannya dan berkata, aku percaya harta kekayaanmu banyak sekali dan tak ternilai harganya, kata pemuda ini. Namun sebenarnya ada banyak urusan yang harus kuselesaikan. Untuk saat ini, aku benar-benar tak bisa menerima tawaranmu, entah di lain ketika. Lalu pemuda ini pun berdiri dari kursinya. Warok Gede Jingga kecewa sekali. Kalau saja Nyoman Dwipa mau ikut bersamanya, pasti seluruh Bali akan berada dalam genggamannya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa memaksa. Dan pemimpin rampok ini pun lantas berdiri mengantarkan tamunya ke ujung halaman. Belum lewat sepeminuman teh lamanya, Nyoman Dwipa meninggalkan Bukit Jaratan. Telinganya dan perasaannya yang tajam menyatakan bahwa seseorang saat itu tengah menguntitnya. Di satu tikungan jalan, pemuda ini menghentikan larinya dan menyelinap bersembunyi di balik sebatang pohon besar yang bagian bawahnya ditumbuhi semak belukar lebat. Dia menunggu dan selang beberapa ketika lamanya, penguntit itu pun muncul di tikungan jalan. Betapa terkejutnya Nyoman ketika melihat bahwa orang itu ternyata bukan lain dari Lu Bayansarti, adik kandung Warok Gede Jingga adanya. Maka dengan penuh heran, pemuda ini pun keluar dari persembunyiannya. Selamat berjumpa kembali saudari, kata Nyoman. Lu Bayansarti terkejut, parasnya merah seketika, kemudian dicobanya tersenyum dan berkata, aku tengah menuju ke Denpasar, tak diduga bertemu denganmu di sini.
Nyaman berpikir, apakah ucapan gadis itu bukan kedustaan belaka? Ya, benarkah lubang yang sate berdusta? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.